pemeriksaan fisik BBL esensial 1 jam, dan pemberian suntikan vitamin K pada bayi baru lahir dan pemberian salep mata. Pemeriksaan fisik BBL esensial 1 jam hari pertama kelahiran bayi sangat penting. Banyak perubahan yang terjadi pada bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam rahim, kehidupan di luar rahim. Pemeriksaan BBL bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Risiko terbesar kematian BBL terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Adapun waktu pemeriksaan bayi baru lahir yaitu ada 4, setelah lahir saat bayi stabil atau sebelum 6 jam, terus pada usia 6 sampai 48 jam atau kunjungan neonatal 1, terus pada usia 3 sampai 7 hari kunjungan neonatal kedua, pada usia 8 sampai 28 hari kunjungan neonatal yang ketiga. Adapun persiapan alat dan tempat. Alat yang digunakan untuk memeriksa yaitu lampu yang berfungsi untuk penerangan dan memberikan kehangatan, air bersih, sabun, handuk kering dan hangat, sarung tangan bersih, kain bersih, stetoskop, jam dengan jarum detik, termometer, timbangan bayi, pengukur panjang bayi, pengukur lingkar kepala. Lalu tempat pemeriksaannya dilakukan di tempat yang datar, rata, bersih, kering, hangat, dan terang. Adapun persiapan diri sebelum memeriksa bayi, yang pertama cucilah tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan dengan lap yang bersih. Yang kedua, gunakan sarung tangan jika tangan menyentuh bagian tubuh yang ada daerah seperti tali pusat atau memasukkan tangan ke dalam mulut bayi. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir setelah pemeriksaan, kemudian keringkan. Lalu yang terakhir, untuk menjaga bayi tetap hangat, tidak perlu menelanjangi bayi bulat-bulat pada setiap tahap pemeriksaan. Buka hanya bagian yang akan diperiksa atau diamati dalam waktu singkat untuk mencegah kehilangan panas. Persiapan keluarga, jelaskan kepada ibu dan keluarga tentang apa yang akan dilakukan dan kemudian hasilnya setelah selesai. Langkah-langkah pemeriksaan. Anamnesi, tanyakan pada ibu dan atau keluarga tentang masalah kesehatan pada ibu. Yang pertama, keluhan tentang bayinya. Yang kedua, penyakit ibu yang mungkin berdampak pada bayi atau TBC, demam saat persalinan, KPD 18 jam, hepatitis B atau C, sipilis, HIV atau AIDS, penggunaan obat. Yang ketiga, cara, waktu, tempat bersalin, kondisi bayi saat lahir atau langsung menangis atau tidak, dan tindakan yang diberikan pada bayi jika ada. Terus yang keempat, warna air ketuban. Yang kelima, riwayat bayi buang air kecil dan besar. Yang keenam, frekuensi bayi menyusui dan kemampuan menghisap. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bayi tenang. Yang kedua, pemeriksaan tidak harus berurutan, didahulukan menilai pernapasan dan tarikan dinding pada ke dalam denyut jantung serta perut. Pemeriksaan fisik yang dilakukan. Yang pertama, lihat postur, tonus, dan aktivitas. Yang kedua, lihat kulit. Yang ketiga, hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada. Yang keempat, hitung denyut jantung. Yang kelima, lakukan pengukuran suhu ketiak dengan termometer. Yang keenam, lihat dan raba bagian kepala. Yang ketujuh, lihat mata. Yang kedelapan, lihat bagian dalam mulut. Yang kesembilan, lihat dan raba perut. Yang ke-10, lihat punggung dan raba tulang belakang. Yang ke-11, lihat ekstremitas. Yang ke-12, lihat lubang anus. Yang ke-13, lihat dan raba alat kelamin luar. Yang ke-14, timbang bayi. Yang ke-15, mengukur panjang dan lingkar bayi. Yang ke-16, menilai cara menyusui, minta ibu untuk menyusui bayinya. Pemberian suntikan vitamin K pada BBL. Setiap bayi baru lahir perlu mendapatkan vitamin K lewat suntikan. Manfaat vitamin K ini adalah membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi. Bayi yang baru lahir memiliki jumlah vitamin K sangat sedikit dalam tubuh mereka, padahal vitamin K dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Itulah sebabnya bayi yang kekurangan vitamin K rentan mengalami perdarahan. Jika tidak dicegah, kondisi ini dapat membahayakan bayi.
Pemberian vitamin K bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu meneteskan suplemen vitamin K dalam bentuk obat tetes, akan tetapi penyerapnya kurang baik jika dibandingkan dengan vitamin K yang diberikan lewat suntikan. Oleh karena itu, sejauh ini pemberian vitamin K pada bayi baru lahir yang paling umum dilakukan adalah melalui suntikan. Adapun pemberian salep mata, salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusui. Sebaiknya 1 jam setelah lahir. Pencegahan infeksi mata dianjurkan menggunakan salep mata antibiotik tetrasikilin 1%. Cara pemberian salep mata. Yang pertama, cuci tangan atau gunakan sabun dan air bersih yang mengalir, kemudian keringkan. Yang kedua, jelaskan kepada keluarga apa yang akan dilakukan dan tujuan pemberian obat tersebut. Yang ketiga, tarik kelopak mata dengan bawah ke arah bawah. Yang keempat, berikan salep mata dalam satu garis lurus, mulai dari bagian mata yang paling dekat dengan hidung bayi menuju ke bagian luar mata atau tetes mata. Yang kelima, ujung tabung salep mata atau pipet tetes tidak boleh menyentuh mata bayi. Yang terakhir, jangan menghapus salep dari mata bayi dan dianjurkan keluarga untuk tidak menghapus obat-obat tersebut.